Kasus dugaan perselingkuhan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi memanas setelah Wardatina Mawa mengungkap isi percakapan mereka. Sebelum melapor ke polisi, Mawa sempat berkomunikasi langsung dengan Inara melalui pesan. Dalam percakapan itu, Inara disebut menuduh istri sah bersikap insecure dan meminta Mawa melakukan introspeksi diri. Mawa menyampaikan bahwa hubungan suaminya dan Inara bermula dari kerjasama bisnis sejak Juli 2025, dan Insan bahkan telah mengakui perselingkuhan tersebut. Percakapan yang sebelumnya diposting Mawa menunjukkan Inara awalnya membantah, lalu mengaku bahwa Insan telah meminta izin menikahinya, sambil berdalih tidak mengetahui bahwa Insan masih memiliki istri. Situasi semakin panas ketika Inara disebut menegaskan bahwa masalah rumah tangga pasangan itu sudah retak sejak lama, termasuk klaim bahwa mereka sedang proses cerai dan pisah rumah. Mawa kemudian mengungkap kekecewaannya setelah 7 tahun pernikahan, menemukan bukti perselingkuhan dan menyebut inisial IR sebagai sosok yang diduga menggoda suaminya. Unggahan Mawa memperkuat dugaan publik dan membuat kasus ini terus bergulir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gosip yang beredar guys, diduga Inara Rusli menjadi seorang selingkuhan alias pelakor dalam hubungan rumah tangga orang lain. Aku masih ingat dulu waktu Inara Rusli diselingkuhin ya kan. Dia bilang situ nggak perlu cantik kalau menjadi pelakor, yang penting nggak tahu diri aja. Nah, aku berharap si Inara Rusli nggak kemakan omongannya sendiri. Semoga berita itu hanya hoax ya, nggak menjadi kenyataan. Dia ini cantik loh, anggun, banyak laki-laki yang terpincut. Jadi jangan deh sampai menjadi perusak rumah tangga orang. Jadi semoga aja berita yang beredar itu nggak benar ya guys. Semoga Inara Rusli tetap menjaga keanggunannya, pandangan matanya dari laki-laki yang sudah beristri. Info terkini kowe ngerti Inara Rusli jare iki dikabarke jare iki selingkuh jan. Heeh, kabar iki jare dilaporke karo iki lho bojone asli kuwi jare. Aku ki zo kaget tenan apa ora ngono, tapi jare iki wis diberitake ngono. Tenan apa ora ngono? Ki apa yo arek nunggu pegatane sik aku zo ora ngerti. Yo muga-muga ki sing terbaik untuk semuanya ngono. Jare kuwi kanca kajiane. Mbok tapi tenan apa orane tapi beritane ngono wisan. Zungalah cap zungtala jan piye tok aja ngasih dadi kancane Jule cah. Orang yang dulunya korban, sekarang dia malah jadi pelaku. Yang dulu pernah ngerasain sakit, tapi sekarang malah ngasih rasa sakitnya itu sama perempuan lain. Yang dulu bilang kalau misalnya mana ada perempuan baik-baik mau sama suami orang, sekarang malah dia yang mau sama suami orang. Malah sekarang udah dilaporin lagi ke pihak yang berwajib. Aneh ya, perempuan yang udah tahu rasa sakitnya itu gimana tapi malah tega buat kayak gitu sama perempuan lain. Aku tuh baca komenan-komenan netizen kan di akun-akun gosip. Netizen itu memperdebatkan tentang ternyata wanita berhijab itu begini. Menurut aku tuh ya bukan salah hijabnya, tapi menurut aku dengan jilbab yang dia pakai, dengan ilmu agama yang dia punya, harusnya dia lebih punya malu gitu untuk melakukan itu semua. Malah sekarang dilaporin dugaan kasus perzinaan. Wadidaw, setelah Jule terbilah Inara, akhirnya rahasia Inara selama ini terbongkar. Inara pernah mengatakan bahwasanya dia punya pacar baru, yaitu pengusaha muda. Ternyata laki orang sayang. Waduh. Gimana ini konsepnya Inara? Apa mungkin dia punya pikiran seperti ini? Lah dulu lakiku kan diambil orang, lah sekarang ngambil aja laki orang gitu ya. Tapi ya
yang lebih sayangnya, saat ini Inara Rusli sudah dilaporkan oleh istri sahnya ke ranah hukum. Ya, walaupun Inara pernah menyampaikan kepada istri sahnya bahwasannya jika apa yang dilakukan oleh Inara ini tidak dibenarkan dan menimbulkan masalah, ia akan mundur demi kebaikan bersama. Waduh, iya mundur sih enak, tapi hati yang sudah dipecahkan ini, rumah tangga orang sudah kau ganggu sayang. Wadidaw. Akhirnya pergosipan sebentar ya. Rame soalnya ini ada artis artis apa? Inisial IR itu ya katanya dia selingkuh gitu. Jadi si IR ini dulu kan memang menjadi terkenal karena diselingkuhi sama suaminya yang pemain band itu. Nah sekarang itu katanya gosipnya itu dia selingkuh dengan suami orang. Kok bisa? Dulu korban diselingkuhin, sekarang itu selingkuh. Padahal kan udah tahu ya orang yang diselingkuhin itu rasanya seperti apa, sakitnya seperti apa. Lah ini malah selingkuh dengan suami, sepertinya mereka teman satu kajian gitu loh. Dulu si IR itu pernah bilang tidak perlu cantik untuk menjadi selingkuhan, cukup tidak tahu diri. Aduh, Mbak, masih inget nggak ya itu ya? Ya tapi jujur sih ya, dari waktu rame kasus dia diselingkuhin sama suaminya. Tapi sih sebenarnya ya aku nggak terlalu yang gimana ya, karena memang kita nggak pernah tahu ya tentang kehidupan kita nanti seperti apa. Kadang yang dulu korban diselingkuhin sekarang malah juga selingkuh, ya nggak tahu. Cuman ya satu hal sih, kan sudah tahu sakitnya diselingkuhin gimana. Nah ini sekarang kok malah berselingkuh dengan suami orang gitu, gimana? Ya nggak tahu lah, nggak tahu. Silakan tanggapan sendiri netizen. Aku tak seruput minum kopi ya. Yang jelas itu ingat kata-katanya, tidak perlu cantik untuk menjadi selingkuhan, cukup nggak tahu diri aja. Teman-teman, saya nggak tahu ini nampaknya jahat atau tidak, kejam atau tidak, tapi jangan pernah kasih kesempatan kedua bagi pelaku perselingkuhan. Maksudnya gimana bang? Maksudnya ya udah selesai aja, udah jangan dilanjutin lagi sama dia, jangan kasih kesempatan kedua lagi buat dia, selesai. Kenapa? Dengerin ini baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memisahkan keburukan-keburukan dari dirimu meskipun itu menyakiti dirimu. Allah memisahkan sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat lagi untukmu meskipun pernah berguna dan meskipun pernah bermanfaat. Tapi kan dia bapaknya anak-anak, meskipun anaknya 5, jangan pernah kasih kesempatan kedua. Dan itulah definisi jodohnya sudah habis, jodohnya udah selesai. Dia tetap menjadi bapaknya anak-anak, tapi dia udah tidak menjadi suamimu lagi. Karena ingat, bisa jadi itu adalah doa yang pernah kau panjatkan, entah kapan, entah sudah lama, tapi kau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah pisahkanlah, jauhkanlah aku dari segala macam keburukan. Dan bahkan ternyata keburukannya adalah pasanganmu yang berselingkuh. Orang yang berselingkuh adalah pengkhianat besar dalam Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nge-mention salah satu di antara tanda-tanda orang munafik itu adalah ketika diberikan amanah, dia berkhianat. Dan pasangan dan kamu adalah amanat yang Allah titipkan kepada dia. Dan ketika dikhianati, selesai. Ingat, ketika Allah sudah menghapuskan dan menggantikan sesuatu yang menurutmu berharga, maka tandanya itu udah yang paling terburuk untukmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyiapkan, karena an-nafsu la tatruku syai'an illa bisyai'in. Seseorang itu tidak akan ditinggalkan sesuatu melainkan Allah gantikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, dan yang paling engkau butuhkan. Maka buat kalian korban perselingkuhan, jangan pernah buka pintu kedua. Selesai, maafkan yang sudah maafkan, tapi jangan engkau kembali lagi kepada dia, karena Allah sudah memisahkan yang buruk, kok kamu mau ambil lagi, dan kamu meninggalkan yang terbaik yang hendak Allah kirimkan kepadamu. Jangan kasih kesempatan kedua. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.